Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kembali kita akan menyiapkan hati kita agar terus-menerus diperbaharui dengan kebenaran yang tentunya berasal dari Tuhan. Karena kebenaran yang dari Tuhan itulah kebenaran. Tetapi kalau bukan berasal dari Tuhan, itu bukan sebuah kebenaran, tapi sebuah pembenaran. Di dalam hidup ini, kita melihat ada begitu banyak ketakutan yang tidak wajar. Ketakutan yang tidak wajar merusak kehidupan manusia, mengganggu aktivitas, membuat banyak hal yang terkendala, bahkan itu bisa menggagalkan semua yang baik di dalam hidup kita. Apa yang seharusnya menjadi hak kita, yang seharusnya kita terima di dalam hidup ini, kita peroleh karena memang itu semua adalah penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketakutan adalah sebagai musuh utama yang mengganggu kehidupan manusia, yang merusak kehidupan manusia. Bahkan ketakutan menyebabkan hal yang terburuk, yaitu kematian. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita bebas dari rasa takut. Di dalam Alkitab ada banyak kali Tuhan berkata jangan takut. Ada ratusan kali Tuhan berulang-ulang mengatakan jangan takut, jangan kamu takut. Untuk itu kita memperhatikan bagaimana ketakutan itu masuk di dalam hidup manusia. Dan bagaimana cara mengeluarkannya di dalam hidup manusia. Ketakutan bukanlah hanya sejenis perasaan. Tetapi ketakutan itu adalah roh yang mengintimidasi hidup manusia. Ketakutan itu bersifat mengikat. Dan ketakutan menghancurkan banyak hal yang baik. Jadi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa ketakutan ini adalah musuh yang harus kita singkirkan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa benar-benar bebas dari rasa takut. Ada orang yang beberapa waktu lalu saya mendengar naik pesawat saja takut. Entah pesawatnya mungkin dia anggap bisa menggigit pantatnya kalau dia naik pesawat. Saya heran orang begini. Tetapi itulah kenyataan. Mau dibilang apa? Yang namanya pesawat menjadi hal yang mengganggu kehidupannya. Padahal saya memperhatikan orang ini di dalam kegiatan-kegiatan hidupnya, dia adalah orang yang memerlukan pesawat sebagai alat bantu untuk memaksimalkan kegiatannya. Tapi inilah kenyataannya. Ada orang mau divaksin saja takut. Ya, ada juga orang yang terlalu diliputi dengan kebodohan sampai menjadi alatnya setan untuk menyuarakan bahwa vaksin itu adalah antikris, alatnya antikris. Sungguh, kenapa orang bisa ketakutan? Adalah salah satunya karena kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan ketakutan. Bagaimana dia masuk di dalam hidup manusia. Dan bagaimana cara menyingkirkannya. Itu kan yang menjadi penting kalau kita benar-benar ingin bebas dari rasa takut. Di dalam Alkitab dikatakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan di situ? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Ya, perhatikan di sini bahwa ketakutan bukan hanya sebuah pikiran. Ketakutan bukan juga hanya sebuah perasaan, tapi ketakutan itu adalah roh yang masuk dan berdiam di dalam diri manusia. Roh yang mengendalikan hidup manusia. Mungkin kalau saya bicara begini, banyak orang agak kaget juga. Apakah saya ada roh jahat? Ya, kenyataan firman Tuhan yang bilang seperti itu. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, tidak bisa dibantah. Kalau Anda mau membantah berarti Anda tidak menyukai kebenaran. Ketakutan itu adalah roh. Roh yang masuk di dalam seseorang dan membuat dia ketakutan. Mau masuk dalam rumah aja ketakutan. Apalagi lewat kuburan. Ada terlalu banyak ketakutan-ketakutan yang tidak wajar menguasai hidup manusia. Kita memperhatikan di dalam hidup ini. Banyak orang berkata, saya berani karena saya benar. Saya tidak takut karena saya benar. Ya, memang itu adalah perluasan daripada perkataan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kenapa muncul ketakutan? Karena pertama, manusia melakukan kesalahan. Manusia melakukan kesalahan, artinya manusia membuka pintu untuk roh jahat itu masuk di dalam hidupnya. Karena manusia mendengarkan iblis, mendengarkan perkataan-perkataan kuasa kegelapan. Dan inilah roh yang membuat manusia dikelilingi, dikepung, dan diikat oleh ketakutan. Seharusnya tidak seperti itu. Karena di dalam Timotius tadi bahwa Allah memberikan roh keberanian. Roh yang membangkitkan. Bukan roh ketakutan. Roh yang membangkitkan. Bangkit dari ketakutan. Bangkit adalah sesuatu yang siap menghadapi apapun yang di depan. Inilah yang diberikan, inilah yang dirancang oleh Tuhan di dalam hidup manusia. Kita memperhatikan kisah awal cerita dari anak-anak manusia. Dari manusia itu sendiri. Kapan ketakutan itu hadir dan menguasai kehidupan manusia. Ketakutan itu hadir sejak dari pertama kehidupan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Kita bisa melihat itu di dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Ya, Sebab itu aku bersembunyi." ya. Kita melihat dari ayat 9 dulu. Kita kembali ke ayat yang 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan Tuhan yang mengatakan kepada Adam, "Di manakah engkau?" Ini adalah pertanyaan yang penuh dengan belas kasihan. Pertanyaan yang penuh dengan nilai kebaikan. Karena kalau kita dicari, berarti kita dibutuhkan Tuhan. Kita dirindukan oleh seseorang. Kalau kita tidak merindukan seseorang, kalau kita tidak menginginkan, kalau kita tidak mencintai, kita tidak akan mencari untuk apa kita ketemu orang tersebut. Untuk apa kita mendekati orang tersebut? Nah, kita melihat bagaimana luar biasanya kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan memanggil Adam. Dia berkata kepada Adam,
Dia bertanya, di manakah engkau? Betapa besar kasih Tuhan kepada Adam. Yang terus menginginkan supaya Adam itu ada di depan dia. Menginginkan supaya Adam itu jangan jauh dari Tuhan. Adam adalah manusia pertama. Dan kita ini adalah anak-anaknya Adam. Panggilan ini sama kepada semua manusia. Cuma mungkin, bukan mungkin, tetapi Anda yang tidak mendengarkan panggilan Tuhan. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Semua kita dipanggil Tuhan. Ya, sekali lagi. Kenapa Tuhan memanggil di dalam Kejadian 3 ayat 9? Kenapa Tuhan memanggil? Tuhan menginginkan Adam. Tuhan mencintai Adam. Tuhan merindukan Adam. Di mana engkau? Luar biasa kan kasih Tuhan? Tuhan memanggil karena Adam sudah jauh. Bukan jauh biar dia bepergian ke negeri yang jauh, bukan. Karena Adam jauh, artinya dia tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam perbuatannya. Apa yang dia lakukan, dia sedang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini sangat berbahaya buat kehidupan Adam. Ini sangat berbahaya. Dan Tuhan datang untuk merangkul Adam. Kita lihat ayat selanjutnya. Dalam ayat yang ke-10. Apa dikatakan firman Tuhan? Ia menjawab. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Dia menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Siapa yang membuat dia jadi takut? Karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, dikatakan bahwa roh Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di situ jelas sekali, bukan roh ketakutan. Dan ternyata di dalam Adam sudah ada roh ketakutan. Kita balik ke Kejadian 3 ayat 10. Di dalam Adam sudah ada roh ketakutan. Ya. Karena apa? Karena Adam sedang membuka ruang persekutuan dengan iblis. Adam sedang berbicara dan mengizinkan keinginan iblis, mengizinkan kemauan roh jahat masuk di dalam hidupnya. Jadi perhatikan baik-baik. Catatan pertama yang harus kita singkirkan supaya kita tidak menjadi takut seperti yang dialami oleh Adam. Singkirkanlah kesalahan. Jangan melanggar firman Tuhan. Jangan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda hidup di dalam kebenaran, maka Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu takut. Karena apa? Orang dunia saja bisa berkata, saya tidak takut karena saya benar. Orang yang benar tidak takut diperhadapkan dengan siapapun. Orang yang benar dia tidak pernah takut. Karena dia hidup di dalam kebenaran. Kita melihat betapa luar biasanya. Pada saat kita melanggar hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dengan sendirinya Anda membuka pintu lebar di dalam hidupmu. Roh ketakutan, roh yang menyiksa hidupmu akan masuk dan menguasai hidupmu. Sekali lagi, itu bukan perasaan. Itu bukan hanya sekedar pikiran. Tetapi itu adalah roh yang masuk. Dan dia telah mengikat di dalam hidupmu. Membuat hidupmu dipenuhi dengan ketakutan. Kadang malam engkau tidak bisa tidur. Mau melakukan apa? Ketakutan.
selalu menghantui hidupmu. Oleh sebab itu, bagaimana cara menyingkirkan ketakutan? Kita sudah tahu. Ketakutan masuk akibat karena pelanggaran. Karena kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka ketakutan itu masuk di dalam hidup kita. Ya, jangan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan bukan mau membatasi kegiatan Anda. Tuhan bukan mau menghambat kemauanmu. Tuhan tidak ingin membuat Anda terbatas di dalam hidup ini. Tetapi yang ingin Tuhan lakukan adalah Tuhan mencegah jangan sampai hidupmu tersiksa. Ya, jangan sampai hidupmu tersiksa. Kalau orang tua berkata kepada anak, tidak! Dia punya anak. Bukan maksudnya dia menghambat anaknya. Bukan berarti dia sedang marah kepada anaknya. Tapi dia sedang menghindarkan bahaya yang ada di depan anaknya. Yang anaknya tidak mengerti pada waktu tertentu. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jangan lakukan itu. Jangan berbuat dosa. Bukan Tuhan mau menghambat kebebasanmu. Bukan Tuhan mau menghambat kebebasanmu. Tapi Tuhan sedang mencegah engkau supaya jangan engkau menderita. Jangan engkau mati. Tapi sebelum engkau menderita, sebelum engkau mati, engkau diliputi oleh rasa takut dulu. Ketakutan masuk di dalam hidupmu. Dan mengendalikan hidupmu. Kalau ketakutan sudah masuk di dalam hidupmu, segala keputusan yang selanjutnya, semuanya akan berujung kepada kesalahan. Karena apa? Semua terintimidasi dengan roh ketakutan. Jadi akhirnya Anda akan melakukan kesalahan demi kesalahan yang berikutnya bahkan akan semakin parah. Setelah manusia melakukan itu, apa yang terjadi? Penderitaan mulai masuk. Apa yang terjadi? Penyakit mulai datang. Apa yang terjadi? Kengerian mulai menghadang di hadapan manusia. Dan itu sangat menyiksa, bahkan mencelakakan hidup manusia. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan. Kita melihat di dalam firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel pada waktu mereka melakukan kesalahan. Tertulis di dalam 1 Samuel 12. Apa yang terjadi di situ? Pada waktu mereka melakukan kesalahan, ketakutan masuk di dalam hidup mereka. Seharusnya Tuhan membangkitkan satu bangsa yang dikasihi, di mana Tuhan ingin menunjukkan perbuatan-perbuatan tangannya, di mana Tuhan ingin menyatakan kebesarannya, di mana Tuhan ingin menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel. Tapi karena mereka melakukan kesalahan, hal yang tidak benar di mata Tuhan, maka ketakutan masuk dan menguasai hidup mereka. Kita lihat ayatnya ini. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Perhatikan baik-baik, ya. Kamu melakukan kejahatan ini, itulah yang membuat kamu jadi takut. Itu adalah kunci, kata kunci daripada kalau Anda mau bebas dari ketakutan, jangan melakukan kesalahan. Hiduplah benar di mata Tuhan, supaya roh ketakutan itu tidak masuk dan menyiksa hidupmu. Samuel berkata, karena Dia Tuhan Maha Pengampun, karena Dia Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih, oleh sebab itu Samuel datang dan berkata, jangan takut,
Karena Tuhan datang untuk mengampuni hidupmu. Tuhan datang untuk menyucikan hidupmu. Tuhan datang untuk membenarkan hidupmu. Oleh sebab itu kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah ditolong, kalau kita sudah mendapat segala kebaikan Tuhan, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, jangan lagi berbuat kesalahan. Jangan lagi melanggar apa yang Tuhan tidak inginkan. Kita lihat ini. Jadi ketakutan jelas ya, bahwa ketakutan itu muncul karena adanya pelanggaran, adanya kesalahan, baik dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dia takut. Dia takut, dia bersembunyi. Bersembunyi. Kenapa? Karena memang itu adalah konsepnya setan. Dia mau tidak kelihatan. Dia mau bersembunyi, dia melakukan segala itu di dalam kegelapan. Makanya setan itu paling senang membuat manusia melakukan hal-hal yang tersembunyi. Kenapa? Karena itu konsep setan. Dia tidak mau diketahui. Kalau ada tokoh-tokoh agama yang tidak mau diketahui, itu konsep yang berasal dari iblis. Kenapa? Karena dia tidak mau diketahui. Inilah hal-hal yang perlu kita mengerti. Makanya banyak sekali pekerjaan yang dilakukan, kalau dia menyangkut itu sebuah kesalahan, maka dia lakukan itu tidak mau diketahui orang lain. Dia tersembunyi. Dia di belakang layar. Secara empat mata. Main kong kali kong. Kenapa? Karena dia tidak mau terbuka. Dia tidak mau terang-terangan. Itulah konsepnya setan. Dan apa yang terjadi di dalam 2 Samuel ini? Kita terus. 1 Samuel 12. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Ya itu. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Tetaplah terus mengikuti Tuhan. Jangan lagi lakukan yang tidak benar. Kamu sudah melakukan kesalahan. Sudah stop sampai di situ. Dan jangan lagi diteruskan. Ikutilah Tuhan. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Karena roh kegelapan itu sedang masuk di dalam hidup manusia. Dan itulah roh yang membuat manusia ketakutan. Kita teruskan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Jangan menolak kebenaran firman Tuhan. Tapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Artinya beribadah dengan sungguh-sungguh adalah melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bukan melakukan hanya sekedar doktrin gereja. Bukan hanya sekedar datang beribadah di gedung gereja. Bukan itu. Tapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Artinya lakukanlah apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Banyak orang berkata, bagaimana caranya Pak? Saya ingin berkata kalau ada pertanyaan seperti itu berarti Anda tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Anda tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan. Maaf, artinya Anda sangat jauh dari Tuhan. Kalau Anda betul-betul hidup di dalam kebenaran, Anda bersungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saya percaya beribadah itu adalah suatu kesukaan, bukan satu program, bukan satu metode, tapi suatu cinta kasih dari manusia, dari umatnya kepada Tuhannya. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu bukan datang membawa metode kepada manusia. Tapi Tuhan datang ingin membangun cinta kasihnya dengan manusia. Apakah manusia mengasihi dia? Dan kita melihat bahwa bangsa Israel, mengapa mereka takut? Karena mereka melanggar apa yang dikatakan Tuhan. Kita lihat lagi satu contoh. Di dalam 1 Samuel pasal 17. Bagaimana ketika bangsa Israel hidup dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang membuat mereka ketakutan secara luar biasa. Bahkan di hadapan Goliat mereka sangat ketakutan. Kita dengarkan ayatnya. Sedang ia berbicara dengan mereka,
tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud Ya, mendengarnya. mengucapkan kata-kata yang tadi juga kalau Anda mau baca dari atas, dari ayat-ayat sebelumnya, kita keterbatasan waktu, tidak bisa membaca ayat-ayat sebelumnya. Ya, orang Filistin ini yang bernama Goliat, dia mengucapkan kata-kata penghinaan, kata-kata merendahkan. Dia menghina barisan tentara Allah. Dia menghujat, dia merendahkan. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel ketakutan luar biasa. Karena apa? Karena Goliat ini punya perawakan yang sangat besar. Tinggi badannya sekitar hampir 3 meter. Dan tidak mungkin manusia biasa bisa mengalahkan dia. Ini adalah satu kenyataan. Bagaimana kita seringkali diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Situasi yang tidak mungkin kita bisa kalahkan. Situasi yang begitu terlalu berbahaya di hadapan kita. Tapi ada kata kuncinya. Bagaimana supaya Anda tidak menjadi takut. Kita melihat di sini bangsa Israel ketakutan. Kenapa mereka takut? Nanti saya akan jelaskan. Kita lihat dulu. Ada satu pribadi yang berbeda, yaitu Daud. Kita baca ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Iya, larilah mereka dengan sangat ketakutan. Kok berbeda dengan Daud? Kenapa Israel lari? Ya, Daud juga Israel. Tapi kenapa yang sini lari, yang sini tidak? Kan ini yang menjadi masalahnya yang harus kita temukan. Bagaimana caranya pada waktu ketakutan hadir, itu bisa kita singkirkan di dalam hidup kita. Bebas dari rasa takut. Ini yang dialami oleh Daud. Berkatalah, terus ayat selanjutnya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Ya, coba perhatikan. Raja Saul pun ketakutan. Dia sembunyi di belakang layar. Dia cari orang yang berani, yang punya nyali. Dia sendiri ketakutan. Ya, kalau sudah raja, namanya raja yang penakut kayak begini, mau jadi apa? Rakyat yang dipimpinnya. Sudah jadi onde-onde ini. Raja yang luar biasa, yang seharusnya tampil dan mengalahkan musuh yang ada di depan dia. Karena dia tidak berani. Kenapa Saul takut? Kenapa Saul tidak berani menghadapi Goliat? Apalagi rakyatnya. Ketakutan luar biasa. Ya, mereka lari terbirit-birit. Itulah kenyataannya. Kita lihat ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya. Diangkat jadi menantu nih. Luar biasa kan? Tapi yang masalahnya bukan diangkat jadi menantu. Karena kita tidak bicara soal menantu saat ini. Kita lagi bicara tentang ketakutan. Yang begitu menyiksa manusia. Yang menghilangkan wibawa raja pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka diliputi ketakutan. Apa jadinya kalau manusia takut? Manusia akan diperhamba. Akan dikendalikan. Oleh kuasa kegelapan. Oleh roh jahat. Oleh roh yang menguasai. Karena ketakutan itu adalah roh. Kita lihat selanjutnya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Ya, kehidupan yang luar biasa. Kalau ada yang bisa mengalahkan Goliat. Ini ditawarkan karena si Saul sendiri sudah putus asa. Dia sudah tidak sanggup. Jadi dia berikan undian. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat, maka dia akan mendapatkan kehidupan enak. Nah, kita lihat ini apa yang terjadi.
Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, Ya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu ya, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" ya. Siapa dia orang Filistin ini? Orang Filistin yang tak bersunat. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Kenapa Daud tidak takut? Kenapa Israel takut? Kenapa Saul juga takut? Kenapa Daud tidak takut? Saya mau beritahu kepada kita. Kuncinya sangat sederhana. Kuncinya sangat mudah. Karena waktu Daud datang di barisan perang itu, Daud tidak sendirian. Dia bersama dengan Allahnya. Dia bersama dengan roh yang dahsyat itu. Oleh sebab itu, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Itulah yang dimiliki oleh Daud. Bagaimana supaya hidupmu bebas daripada rasa takut? Engkau harus memiliki roh yang kudus daripada Allah yang hidup. Dia harus menyertai hidupmu. Dia harus bersama hidupmu. Dia harus ada di dalam hidupmu. Sehingga apapun yang kau hadapi, engkau tidak berdiri sendiri. Karena apa? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau tidak sendiri. Sebab itu firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Bagaimana caranya supaya Anda bisa bebas dari ketakutan? Hiduplah bersama dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Berjalanlah di dalam Roh Kudus. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah roh yang membawa kemenangan. Itulah roh yang membebaskan kita dari rasa takut. Itulah roh yang memberikan keberanian. Jangan pernah hidup sendiri. Daud tidak pernah sendirian. Dia selalu berkata, kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Aku terlalu mencintai Tuhan. Pagi-pagi dia datang kepada Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah pujian yang sempurna. Bukan 7 lagu, 7 kali. Itu adalah angka kesempurnaan. Bagaimana dia begitu cinta dan memuji Tuhannya. Inilah yang membuat seseorang bebas daripada rasa takut. Betapa luar biasanya. Di zaman Daud, tidak ada satu kali pun kekalahan yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Di dalam peperangan yang dipimpin oleh Raja Daud, semuanya berhasil di dalam kemenangan. Karena apa? Bukan karena Daud istimewa. Daud sama. Bahkan dibandingkan dengan kakak-kakaknya, dia tidak pernah belajar menjadi seorang prajurit. Tapi kenapa dia bisa mengalahkan seorang Goliat? Kenapa? Kuncinya sederhana sekali. Dia bersama dengan Allahnya. The power of Holy Spirit, itulah yang berperang menggantikan Daud. Apabila Roh Kudus ada di dalam hidupmu, maka the power of Holy Spirit itulah yang menggantikan engkau. Pada saat kau takut, Roh Kudus itu hadir. Dan oleh sebab itu, catatannya, jangan hidup bersama dunia, jangan hidup dengan dosa, jangan hidup di dalam kesalahan, supaya Roh Allah terus tinggal di dalam engkau. Karena Roh Kudus tidak pernah akan tinggal di dalam kita kalau kita hidup di dalam kenajisan. Jadilah pemenang, jadilah berani, jadilah roh yang membangkitkan itu. Biarkan dia berkerajaan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.